Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sebelum pembelajaran, tolong tasnya dibiasakan langsung ditaruh ke depan. Tasnya, buku catatannya disiapkan. Terus laptopnya silakan diambil dulu. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Ya. Kita berdoa dulu. Tolong ketua kelasnya dipimpin doa. Siap gerak. Berdoa. Mulai. Berdoa. Saya absen dulu. Ini adalah 12 DPIB 2 ya. Elia. Oke. Enjang. Erlin. Oke, Cah. Untuk minggu lalu kalian belajar tentang apa, yuk? Mendesain pos jaga. Nah, sudah dikerjakan. Saya cek kemarin pos jaganya menarik. Jadi desainnya ada yang pakai gaya minimalis. Saya sangat suka untuk desainnya. Terima kasih. Ini kita mulai belajar tentang apa ini, Cah? Oke, merencanakan gambar rumah sederhana. Yang kedua, nah di sini baru kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu mampu merencanakan desain gambar 3D rumah sederhana. Kemudian dengan menggunakan aplikasi SketchUp dengan benar. Saya rasa untuk materi ini kalian juga tidak akan kesulitan. Nah ini gini, Cah, saya kan sudah ngasih materi di awal. Jadi kalau hari ini kalian tetap seperti biasa, kalian nanti akan praktek sistemnya. Pembelajaran di APLPIG ini kan kalian kalau dilatih semakin setiap hari dilatih, terus kemudian setiap hari kalian latihan, setiap hari kalian membuat desain di sana, itu akan semakin mahir. Hari ini ada 3 aja. Kalau kemarin ada 2, sekarang ada 3. Yang sekarang itu tetap sikapnya ada, yaitu meliputi kegiatan diskusi dan kalian proses belajarnya. Dan yang kedua pengetahuan. Nah ini kemarin nggak ada pengetahuan, sekarang kita ada pengetahuan penilaiannya. Nah, ada penilaian keterampilan. Ini nanti meliputi proses dan hasil kegiatan perencanaan kalian. Nah selanjutnya ini adalah materi yang sudah saya upload di Moodle. Silakan kalian bisa cek di sana. Untuk materinya itu ada tutorial ya. Jadi silakan kalian lihat sesuai dengan judul yang ada. Nah di sini. Jadi sebelumnya ya, kalau kalian belajar mengenai gambar, mengenai perhitungan, kemudian apa yang kalian pelajari di jurusan DPIB ini. Nah, sebenarnya kalian nanti peluang kerjanya di mana sih? Ada yang tahu? Kontraktor. Terus kemudian apa lagi? Drafter. Buka usaha sendiri supaya nggak ada yang ngatur, biar aku yang ngatur. Kalian bisa. Nah, ini bisa kalian buka sebagai wirausahawan atau mendirikan jasa perencanaan pembangunan atau mendirikan CV. Nah, banyak di antara lulusan DPIB, kakak kelas kalian yang lulus dia itu gandeng temennya. Jadi temennya bisa drafter, temennya yang satunya bisa estimator, yang satunya pandai di surveyor. Mereka menggandeng, akhirnya bisa membentuk satu CV. Nah, CV itu bisa mereka bentuk, kemudian mereka bisa berwirausaha sendiri. Nah ini sebagai gambaran supaya kalian nanti nggak bingung pekerjaannya apa sih yang kalian dapatkan nanti, atau kalian harus melamar sebagai apa. Nah itu kalian bisa sesuaikan dengan kemampuan kalian. Saran saya kalian harus kuliah dulu supaya bisa menambah kemampuan dan ilmu kalian. Nah di sini ada beberapa jurusan yang bisa kalian buat menjadi solusi untuk pengambilan kuliah kalian. Nah di sini ada yang pertama arsitektur. Siapa yang pengen jadi arsitektur? Terus kemudian teknik sipil. Kalau teknik sipil itu seperti saya jurusannya teknik sipil ya. Jadi lebih ke strukturnya, lebih ke perhitungannya, itu teknik sipil. Kalau arsitek itu lebih ke desain. Di sini akan saya jelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar desain rumah. Kira-kira ada yang tahu enggak di sini apa sih yang dimaksud prinsip dasar desain rumah? Kalau kalian mau mendesain rumah, apa saja yang perlu kalian siapkan? Lahannya, terus
Uangnya dana. Terus kemudian apa lagi? Materialnya. Terus ini membuat daftar ruangan atau ukuran lahan. Jadi ukuran lahan kalian itu berapa? Kemudian ruangan yang kalian butuhkan itu apa saja? Semisal ada orang tua, kemudian dia punya 3 anak, kira-kira butuh kamar berapa? 4. Nah itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dari pemilik rumahnya itu. Nah ini harus mendesain rumah yang sehat. Ayo perhatikan, bagaimana sih mendesain rumah yang sehat? Oke benar, peruangan harus ada sirkulasinya atau jendela. Jadi rumahnya jangan sampai, biasanya dindingnya kan ada yang lembab toh. Nah lembab berjamur, nah itu lama-kelamaan kalau digunakan terus itu kan bisa membuat timbulnya penyakit. Benar, memanfaatkan setiap ruangan, yang mana sekarang kan lahan semakin sempit, apalagi harga tanah kan juga di konsep supaya itu nggak banyak sekat gitu ya. Nah open space yang buat pertanyaan hari ini, kira-kira siapa yang bisa jawab? Apa itu yang dimaksud dengan rumah tinggal sederhana? Ciri-ciri rumah sederhana itu apa kira-kira? Kalian memberikan pendapat. Ayo, kira-kira kok dinyatakan rumah sederhana atau sedangkan ini dinyatakan rumah mewah lah. Perbedaannya rumah sederhana dengan rumah mewah itu kan kalian sudah tahu toh. Nah, kira-kira ciri-cirinya rumah sederhana apa? Ukurannya kenapa? Kecil. Dikatakan ukuran kecil berapa? Ayo. Gimana? Oh ya, tipe 36 itu juga termasuk rumah sederhana. Merupakan tempat tinggal berlantai 1. Nah, ciri-cirinya berlantai 1 untuk berlindung dari pengaruh keadaan alam sekitarnya dan secara fisik tidak mengandung unsur kemewahan, tidak besar. Nah, ini ada beberapa prinsip rumah sederhana. Nah, di sini yang pertama merupakan bangunan rumah yang layak huni dengan bagian hunian berada di atas permukaan tanah secara langsung. Nah, ini jadi dia langsung ke tanah, tidak rumah panggung atau tidak rumah apung. Terus kemudian bisa berupa rumah tunggal atau rumah satu gini, atau couple, atau bisa rumah deret. Nah, pernah lihat rumah couple atau rumah deret? Yang berjajar-jajar kayak perumahan itu ya, sing mepet-mepet itu namanya rumah deret. Terus kemudian di sini prinsip yang terakhir apa Cah? Luas lantainya tidak lebih dari 70 meter persegi. Ada RS, ada juga RSS. Apa perbedaannya? Rumah sangat sederhana itu yang RSS ya. Jadi ada rumah sederhana, ada juga rumah sangat sederhana. Nah, kita akan pelajari perbedaannya. Nah, ini ada tabel perbedaan dari rumah sederhana dan rumah sangat sederhana. Nah, yang pertama luas bangunannya atau tipe bangunannya ini, misal contohnya ya. Contohnya kalau rumah sederhana itu tipenya berapa Cak ini? 36. Sedangkan RSS itu tipenya pakai 21. Terus kemudian jumlah kamar. Nah, kalau jumlah kamar untuk rumah sederhana itu minimal. Ini minimal ada berapa Cak? 2 kamar. Kalau RSS 1 kamar. Materi sudah saya berikan, kemudian sudah saya jelaskan tentang rumah sederhana bagaimana. Nah, silakan kalian mulai diskusi kelompok. Jadi bagaimana kalian mendesain, bagaimana kalian mencari desain supaya rumah itu terlihat bisa sehat, kemudian sirkulasi udaranya bisa masuk, terus cara penggambarannya bagaimana. Nah, ini salah satu contoh rumah sederhana aja. Silakan diperhatikan gambarnya. Nah, ini ada pintu untuk ruang tamu dan selanjutnya di sini juga ada pintu untuk samping. Bagian sampingnya. Ini tak coba ya. Nah, ini kalian bisa lihat bagian ruangannya. Bagian ruangan ini ada pintu ke samping, arahnya ke ruang keluarga. Ini untuk desainnya, ada dapur dan ada jendelanya, dan ini masih ada lahan di bagian belakang, sehingga ini masih ada pintu ke belakang. Nah, ini ada pintu ke belakangnya.
Terus kemudian berhubung di sini lahannya masih lahan pribadi, bukan lahan milik orang lain, sehingga di sini ada jendelanya. Nah, ini cara mendesain supaya memanfaatkan sirkulasi udara dan pencahayaan. Di LKPD keterampilan ini kalian mulai praktek. Silakan, kalian kan sudah menyiapkan gambar besteknya. Silakan kalian buat gambar bestek itu menjadi 3 dimensi. Kemudian bisa membuat perencanaan ulang. Dimensi SketchUp saya rasa kalian nggak ada masalah dan bisa lancar mengerjakannya. Silakan mulai dikerjakan. Ini punya Istiqomah ya? Iya. Ya silakan. Nggak usah dihapus lagi. Caranya dimensinya itu aja. Ukurannya dimensi itu diperbarui. Nah, atau gini, kamu pencet lagi D spasi. Kemudian kalau semisal ini banyak dimensinya, tapi bukan aku. Terus siapa? Terus ini kamu bisa new. Nah, terus kemudian di sini kamu ganti ke DMI. Sih, pakai contoh ini. Klik. Cilik kan? Jadi gak usah dihapus lagi. Ya, perhatikan dulu. Untuk LKPD pengetahuannya, silakan kalian bisa buka di Moodle-nya. Silakan kalian cek di sana, atau bisa juga langsung dikerjakan sambil kalian mengerjakan gambar 3 dimensi ini. Silakan dicicil. Kita sudah melakukan pembelajaran hari ini dan kalian juga bisa 3 dimensi di sana. Dan hari ini kita akan menyimpulkan dulu materi pembelajarannya. Mungkin ada yang bisa bantu saya seperti kemarin-kemarin menyimpulkan materi. Oke, silakan Wita. Yang keras Wita. Kesimpulannya mengetahui prinsip desain rumah sederhana dan mampu mendesain rumah sederhana. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita mampu membuat desain rumah sederhana dan mengetahui konsepnya. Terus hari ini kalian juga silakan tetap sama mengisi refleksi pembelajaran. Jadi terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk kemajuan saya, penilaian kalian terhadap saya mengajar. Nah, untuk minggu depan kita buat eksterior dan interior rumahnya supaya dia lebih menarik dan bisa kita presentasikan. Semua kelompok harus presentasi. Karena kan yang siap duluan nanti presentasi duluan. Karena presentasi itu juga salah satu penilaian saya bagaimana kalian menghadapi owner nanti. Jadi ketika kalian menghadapi owner, kalian bisa menjelaskan maksud kalian di situ bagaimana. Silakan dipimpin doa dulu. Ketua kelas. Sudah mulai. Sudah selesai. Ya. Untuk hari ini terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.